Pas sekali. 20.000 yuan itu cukup untukku pergi ke salon kecantikan untuk melakukan satu perawatan. Aku akan mendengarkan ibu. Jika uang ibu tidak cukup, aku akan mentransfer lebih banyak untuk ibu. Dia hanya kerabat jauh dari keluarga kita. Aku dan kamu bisa punya hubungan apa? Kamu hanyalah seorang pekerja migran miskin dan norak. Meskipun di antara kita ada sedikit hubungan yang renggang, tapi tidak dapat melawan perbedaan status sosial di dunia nyata. Baiklah, aku sudah benar-benar mengerti. Jika aku tidak menyadarkanmu, kamu akan terus menggangguku, membuat ibuku sedih. Bagaimana? Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Uang ini mungkin saja juga kamu curi. Mau pergi silakan, tapi jangan harap bisa membawa pergi sepeser pun. Hei, sedang apa kamu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa yang mengizinkanmu makan diam-diam di sini? Bukan. Aku melihat mereka berdua selesai makan dan pergi. Baru aku ke sini. Apa peduliku kamu datang kapan? Apakah ini milikmu? Berani sekali kamu makan? Ini milik keluarga kami. Kamu sudah makan milik keluarga kami. Harus bayar, kan? Aku tidak akan meminta banyak darimu. Semangkuk mie, 10 yuan. Maaf, aku benar-benar tidak punya uang. 10 yuan pun tidak bisa kamu bayar? Apa aku ini bodoh? Kamu pikir aku akan percaya? Bagaimana kalau aku memberimu bekerja sedikit untuk membayar hutangmu? Uangku semua sudah diambil oleh putriku. Wah, putrimu sungguh berbakti ya. 10 yuan pun tidak disisakan untuk ayahnya. Ya, sudahlah. Ambil dan makanlah. Lagi pula aku juga tidak menghasilkan uang hari ini. Makan makanan seperti ini, apa ada yang menindas saya? Ceritakan padaku. Jika aku tahu siapa yang berani melakukan itu, hari ini Qin Jingjing akan membuat dia hancur dan kehilangan segalanya di Beijing ini. Jangan-jangan Dandan yang menindas saya? Tidak ada yang menindas saya. Ayah sendiri yang tidak berguna, membesarkan seorang anak perempuan yang tidak berbakti. Apapun yang terjadi padamu. Tapi sekarang, ada aku di sini. Aku pasti akan berbakti padamu. Ayo, kita pulang. Perintahkan, segera siapkan makan malam. Baik, Cheokin. Ayah angkat. Makan yang banyak ya. Kalau kurang masih ada. Ini terlalu banyak. Aku juga tidak bisa makan sebanyak ini. Makanan ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, tidak mahal. Asalkan ayah makan dengan senang dan gembira. Seberapapun uang yang dihabiskan, Cheokin tidak akan merasa sayang. Makan pelan-pelan. Aku akan selalu menemanimu. Baiklah, aku makan. Coba rasakan ini. Kamu hanyalah seorang pekerja migran miskin dan norak. Aku adalah menantu keluarga Sun. Aku pasti akan berbakti padamu. CEO. Baru-baru ini, manajer Sun mencari tahu kesukaan Anda di perusahaan. Hal kecil ini tidak perlu dilaporkan padaku. Dan juga, aku sudah memeriksanya. Istri baru Sun Hao adalah putri kandung ayah angkat Anda, Zhao Dan. Demi ayah angkat. Proyek pembongkaran di selatan kota. Serahkan padanya untuk diurus. Ingat, jangan melakukan pembongkaran paksa. Jika berhasil, aku akan mempromosikannya. Baik. Semoga hidup mereka lebih baik.
dan juga memperlakukan ayah angkatku dengan baik. Bu, uang yang dihabiskan terakhir kali ternyata berguna. Cheokin sudah memperhatikan aku dan memberiku sebuah tugas pembongkaran di selatan kota. Dan itu adalah tugas yang menguntungkan. Wah, anakku sudah sukses. Area di selatan kota itu. Bukankah itu kampung halaman istrimu? Benar. Tapi aku juga sudah lama tidak kembali ke sana. Tidak masalah, nanti kamu ikut denganku. Kembali ke sana untuk pembongkaran. Siapa tahu semuanya akan lebih lancar. Tapi aku tidak ada tapi-tapian. Anakku dalam pekerjaannya, sedikit bantuan pun tidak bisa diberikan. Lalu apa gunanya menikahimu? Aku mengerti. Ayah angkat, tidak bisakah tinggal 2 hari lagi? Aku benar-benar tidak rela berpisah denganmu. Ayah angkat sudah keluar, lebih dari setengah bulan. Sudah waktunya untuk pulang. Lagi pula, ayah angkat sudah tua, masih terbiasa tinggal di kampung halaman. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan ya. Yah, baik. Jalan pelan-pelan ya. Bukankah ini ayah dari anak perempuan yang kuliah sudah pulang? Kenapa tahun ini pulang begitu cepat? Jangan-jangan anak perempuanmu yang kuliah itu berencana untuk merawatmu di hari tua? Guoming, keluar cepat. Lihat siapa yang pulang. Dakiang sudah pulang. Anak perempuanmu yang berbakti itu tidak ikut pulang? Dan sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk pulang. Sibuk bekerja, membohongi siapa, meskipun sesibuk apapun bekerja. Sibuk sampai 3 tahun tidak pulang sekalipun. Takutnya setelah terbang pergi, tidak akan kembali lagi. Aduh, minggir kamu, aku mau masuk. Guoming, lihat adikmu yang baik itu. Menusuk tepat ke ulu hatinya. Dia bahkan mendorongku. Untungnya dulu aku tidak meminjamkan uang padamu. Gadis itu bilang, nanti kalau sudah sukses akan berbakti padaku. Aku lihat dia bahkan tidak mau mengakui. Kamu sebagai ayah kandungnya, apa gunanya sukses? Diam kamu, ku bilang padamu. Seberapapun buruknya anak perempuanku, masih lebih baik daripada anak laki-lakimu yang cuma lulusan SMP. Berani-beraninya kamu bicara tentang anakku seperti itu? Anakku setiap hari raya selalu pulang untuk menjengukku. Sedangkan anak perempuanmu yang tidak tahu berterima kasih itu pernah menjengukmu sekalipun tidak? Benar, apa gunanya punya kemampuan? Kalau hebat, suruh anak perempuanmu pulang menjengukmu. Lihat, anak perempuanku pulang. Ayo. Sayang, aku juga tidak terlalu mengerti tentang pembongkaran ini. Aku tunggu di dalam mobil saja, ya. Jangan banyak bicara, kamu tidak muncul. Aku memanggilmu ke sini untuk apa? Ayo. Dan, hari ini kamu, kok pulang ke sini? Apa kamu sengaja datang untuk menjengukku? Siapa yang mau menjenguk orang tua sepertimu? Perusahaan kami akan membongkar area ini. Aku dan hanya datang ke sini untuk urusan bisnis. Pembongkaran, setelah pembongkaran, kami akan tinggal di mana? Dan, Bibi tahu kamu sukses. Kamu di sini melakukan pembongkaran. Bisakah memberi keluarga kami lebih banyak uang? Ini kan kerabat keluargamu. Secara spesifik, berapa uang yang didapat dari pembongkaran? Masih harus melihat suamiku, kebijakan perusahaan. Aduh, dan, kita semua kan keluarga. Kamu malah mengelak seperti itu. Bukankah semua itu urusan yang hanya perlu sepatah kata dari menantumu? Benar. Keluarga kami sudah banyak membantu keluargamu. Kamu tidak tahu, ayahmu tahu betul. Benar kan, Dakiang? Apa? Orang desa ini ayahmu? Apa? Orang desa ini, ayahmu? Sayang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Orang tua, kamu ayah dan, tadi kamu masih membual. Anak perempuanmu pulang menjengukmu. Ternyata anak perempuanmu ada di luar sana.
Sama sekali tidak mengakui kamu sebagai ayahnya. Diam semuanya. Sayang, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku juga takut kamu tidak mencintaiku. Makanya seandainya aku tahu keluargamu punya ayah yang memalukan seperti itu, aku tidak akan menikahimu. Aku tidak akan menikahimu. Cerai. Kita pulang lalu cerai. Sayang, aku mohon padamu, jangan ceraikan aku, ya? Dan, jangan mohon padanya, kamu juga kubesarkan. Bagaimana, bisa tidak punya harga diri seperti itu? Kamu ngerti apa? Kamu pikir aku senang dilahirkan? Di keluarga miskin seperti ini, kamu sendiri tidak punya kemampuan dan pendidikan. Seumur hidup tidak bisa bangkit. Aku mengejar apa yang kuinginkan. Apa salahnya mengubah hidupku sendiri? Ternyata, kamu selalu berpikir seperti itu. Sayang, aku bisa menjamin padamu, mulai sekarang. Aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Percayalah padaku. Aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Pergi. Putuskan. Hubungan ayah dan anak. Aku punya ide. Suamiku. Dia adalah ayahku. Kalau begitu, uang kompensasi secara alami juga milikku. Nanti, aku akan menyerahkan semua uang itu padamu. Maafkan aku, ya, baiklah. Kalau begitu, kamu yang pimpin pembongkarannya. Sekalian memberi pelajaran bagi yang lain. Mulai dari gedung ini. Tidak bisa. Rumah tua ini adalah satu-satunya kenanganku. Kamu menghancurkannya. Di mana aku akan tinggal? Tidak ada tempat tinggal. Tinggal di bawah jembatan, bongkar untukku. Tidak tahu ayah angkat, bagaimana kabarnya di sana? Mungkin orang tua itu tidak menyukai kehidupan kota, merasa lebih bebas di pedesaan. Tapi aku takut dia diganggu. Hidupnya tidak baik. Bagaimana kalau begini, Presiden Direktur? Kita merenovasi rumah orang tua itu di desa, menjadi villa pedesaan. Dengan begitu, dia akan hidup lebih nyaman, dan juga mudah bagimu untuk mengunjunginya. Ide bagus. Siapkan mobil segera, pergi sekarang. Tidak bisa, dan. Jangan berhenti. Berhenti. Jangan, kalian mau apa? Lepaskan aku. Berhenti, jangan dihancurkan, kumohon. Berhenti. Jangan hancurkan rumahku, berhenti. Halo, Kak King. Pak King sudah memberi tugas. Bagaimana perkembangannya? Apakah penduduk desa kooperatif? Kami pasti tidak akan mengecewakan. Harapan Pak King. Penduduk desa sangat kooperatif. Kami sedang menghancurkan rumah pertama. Baik. Ingat pesan Pak King. Jangan sampai ada pembongkaran paksa. Jangan sampai menimbulkan kemarahan publik. Bos. Si Dakiang ini keras kepala seperti keledai. Kalau kamu mau dia tanda tangan kontrak, harus pakai sedikit taktik. Kamu punya cara apa? Si Zhao Daqiang ini sangat berbakti. Kalau kamu pakai makam leluhurnya,